Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Baiklah, selanjutnya kami dari kelompok 7 berterima kasih atas kesempatan kesehatan yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kami sehingga kami dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah COVID-19 yang tengah menyebar luas ke seluruh bagian dunia saat ini. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 7, perkenalkan saya Tria Mereta sebagai ketua kelompok akan menjelaskan materi 1 dan materi 2, dan rekan-rekan saya Mita Anggraini akan menjelaskan materi 3, 4, dan 5, Nuria Aldika akan menjelaskan materi 6, 7, 8, Silviana Nabila Sari akan menjelaskan materi 9, 10, dan 11, Muhammad Bagaspati akan menjelaskan materi 12, 13, dan 14. Baiklah, itulah nama yang akan menyampaikan materi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dari materi awal perkuliahan hingga materi di semester akhir ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak DRS Haja M. Lukmanul Hakim Bastari SHMH sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama selama 1 semester ini, dan terima kasih atas ilmu yang diberikannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama dan kedua. Materi pertama berjumlah 3 soal. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama ialah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana menaati dan melaksanakan hukum perdata material dengan perantara pengadilan agama, termasuk bagaimana cara bertindak, mengajukan permohonan, dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum perdata material yang menjadi kewenangan peradilan agama berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana dijelaskan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006, peradilan agama memiliki tugas utama menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara perdata tertentu antara orang-orang beragama Islam. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Jelaskan perbedaan dan persamaan hukum acara peradilan agama dan hukum acara perdata. Perbedaannya adalah hukum acara peradilan agama merupakan bagian dari hukum acara perdata yang mengatur lebih spesifik lagi dibanding dengan hukum perdata, dan hukum acara peradilan agama memiliki terkaitan dan merupakan bagian dari hukum acara perdata atau khusus. Sementara hukum acara perdata sebagian ruang lingkup yang lebih besar yang perkaranya berkaitan dengan hak, harta, benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika atau kebendaan atau umum. Sementara persamaannya, keduanya memiliki kesamaan dalam urusan perkara perdata. Yang ketiga, jelaskan sejarah masuknya hukum acara peradilan agama. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, di Pulau Jawa dikenal 2 peradilan, yaitu peradilan padu atau pidana dengan menggunakan hukum Hindu dan peradilan perdata dengan menggunakan hukum adat. Sejak tahun 1800, pemerintah Hindia Belanda telah secara tegas mengakui bahwa Undang-Undang Hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Pengakuan ini tertuang dalam peraturan perundang-undang tertulis pada 78 Reglement of the Belanda Rekrem van Nederland India atau disingkat dengan Reglement atau RR. Stadblad tahun 1854 nomor 129 dan Stadblad tahun 1855 nomor 2 peraturan mengakui bahwa telah diberlakukannya undang-undang agama atau yang lebih dikenal Godsdienstwet dan kebiasaan penduduk Indonesia. Pada periode tahun 1882 sampai dengan 1967, secara yuridis formal peradilan agama sebagai suatu badan peradilan pertama kali lahir di Indonesia, tepat di Jawa dan Madura. Pada tanggal 1 Agustus 1882, kelahiran ini
berdasarkan suatu keputusan Raja Belanda Koninklijk Belfluit, yakni Raja William III tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang dimuat dalam Stadtblad 1882 nomor 152. Badan peradilan ini bernama Priesteräden yang kemudian lazim disebut dengan Rapat Agama atau Raad Agama yang terakhir dengan Pengadilan Agama. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Stadtblad 1882 nomor 153, sehingga dapat dikatakan tanggal kelahiran Badan Peradilan Agama di Indonesia adalah tanggal 1 Agustus 1882. Pada tahun 1937 dengan nomor 116 dan 610 pemerintah Belanda membentuk Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Timur dengan sebutan Mahkamah Syariah yang berwenang mengadili perkara perkawinan dan kewarisan. Peradilan agama pada masa Jepang. Pada masa ini peradilan agama tetap tidak berubah, kecuali terdapat perubahan nama menjadi Soryohoin. Pemberian nama ini didasarkan pada aturan peralihan. Pasal 3 Osamu Seizu tanggal 7 Maret 1942 nomor 1 pada tanggal 29 April 1942. Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 yang berisi pembentukan Guselhoin atau Pengadilan Pemerintah Bala Tentara di tanah Jawa dan Madura. Peradilan agama pada awal kemerdekaan pada tanggal 3 Januari 1946 dengan keputusan pemerintah nomor 1 JSD dibentuk Kementerian Agama. Kemudian dengan penetapan pemerintah tanggal 25 Maret 1946 nomor 5 sampai dengan semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Peradilan agama sejak tahun 1974 melalui Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 memberikan kedudukan peradilan agama sejajar dengan pengadilan yang lain sebagai lembaga kekuasaan negara yang menyelenggarakan peradilan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1809 tentang peradilan agama memberikan bantuan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat, dan menetapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya. Peradilan agama sejak satu atap Mahkamah Agung pada bulan Mei 1998 di Indonesia terjadian perubahan politik yang radikal. Dikenal dengan lahirnya era reformasi. Konsep pengadilan satu atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR nomor 9 MPR 1998 yang menentukan kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2004, pembina peradilan agama di bawah naungan Departemen Agama. Namun setelah lahirnya undang-undang tersebut, pembinaan seluruh lembaga peradilan dilakukan dengan berpuncak pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan negara tertinggi. Materi kedua hanya satu soal. Sebutkan dan jelaskan asas-asas umum yang terkandung dalam hukum acara peradilan agama. Yang pertama, asas bebas merdeka, yang dimana kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pada sanksi kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama adalah pajak pada pasal 24 Undang-Undang 1945 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini menyebutkan kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstrajudisial yang berada di dalam hal undang-undang.
Asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebuah peradilan di seluruh wilayah negara Republik Semua peradilan yang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang dan peradilan negara yang menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, asas ketuhanan. Peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum agama Islam, sehingga pembuatan putusan dan penetapan harus dimulai dengan kalimat basmalah, diikuti dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, asas fleksibilitas. Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama Jo pasal 2 dan pasal 5 ayat 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk itu, pengadilan agama wajib membantu kedua pihak yang berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang menghadapkan pihak tersebut. Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkannya timbulnya berbagai penafsiran. Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus cerdas dalam menginventaris masalah yang diajukan dan mengidentifikasikan persoalan tersebut untuk kemudian pengambilan intisari masalah yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada cara lain kecuali majelis hakim harus ciptanya mengambil putusan untuk dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum. Biaya yang ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci, dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan pihak dalam berperkara, sebab biaya perkara menyebabkan para pencari kesalahan a priori terhadap pengadilan. Asas non-ekstrayudisial. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dicabut dalam hal-hal yang disebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan yang dimaksud dipidana. Asas legalitas. Peradilan agama mengadili menurut hakim dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini diatur dalam pasal 3 ayat 2, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Jo pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Pada asas pengadilan agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan dan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan pengadilan agama tidak terabaikan. Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sebagai hak persamaan hukum. Untuk itu, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasarkan atas hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan dilepas dalam dan dieksekusi putusan. Semuanya berdasarkan atas hukum, tidak boleh menurut atau atas dasar selera hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. 6. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semester 5, akan menjelaskan dan juga menerangkan dari tugas saya, mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang berupa sumber hukum, formil, dan juga material dari hukum acara peradilan agama. Lalu ada kewenangan pengadilan agama. Lalu ada gugatan, permohonan, dan juga sita. Di sini saya akan memulai dari sumber hukum formil dan juga material dari hukum acara peradilan agama. Di dalam peradilan agama terdapat dua sumber hukum. Yang pertama, ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum untuk menjamin ditaatinya dan dilaksanakannya dari sumber material.
Di sini yang bersumber pada perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum agama, dan juga hukum adat yang disebut sebagai dengan hukum positif. Lalu ada sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan yang bersumber dari hukum yang berkaitan dengan Islam dan terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan ada hukum jurisprudensi, hukum positif. Lalu ada kewenangan peradilan agama. Di sini peradilan agama memiliki kewenangan yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang hanya beragama Islam. Di sini mereka melayani di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan juga sedekah. Dan juga mereka memberikan pertimbangan dan juga nasihat hukum Islam, serta kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang Pasal 49 dan 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Lalu saya akan lanjut ke gugatan, permohonan, dan juga sita. Di sini gugatan dan juga permohonan itu berbeda. Gugatan merupakan suatu permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua orang, pihak, atau lebih yang diajukan kepada pengadilan, di mana salah satu pihak itu sebagai tergugat dan yang satunya penggugat. Di sini hukum Islam, buku hukum acara, dalam teori dan praktek, yakni dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan atau diputus oleh pengadilan. Lalu ada permohonan. Di sini permohonan berbeda dengan gugatan. Kalau gugatan memerlukan sengketa, kalau permohonan itu tidak memerlukan sengketa. Jadi, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan deklaratoir, yang putusan yang bersifat menetapkan dan menerangkan saja. Jadi terlihat perbedaan antara kedua tersebut. Lalu ada sita atau baselak. Ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan atau dibebani suatu sebagai jaminan dirusak atau dimusnahkan oleh si pemegang. Lalu di sini ada macam-macam sita. Macam-macam sita itu ada 4. Yang pertama ada sita jaminan, ada sita revindikasi. Yang ketiga ada sita eksekusi, dan juga sita atas harta perkawinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Nuril Aldika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan ke-6. Yang pertanyaannya adalah, dengan adanya kewajiban mediasi berdasarkan peraturan MA nomor 1 tahun 2006, apakah usaha perdamaian oleh hakim sesuai pasal 154 RBG atau pasal HIR sudah tidak diperlukan lagi? Jelaskan. Bukan tidak diperlukan lagi, tapi ditambah dengan peraturan baru, karena ketentuan perdamaian atau mediasi yang terdapat dalam pasal 154 RBG atau pasal HIR tidak cukup jelas pelaksanaannya. Mediasi hanya dijelaskan sepintas dalam undang-undang tersebut. Peraturan MA nomor 1 tahun 2006 ini merupakan peraturan baru atau hasil revisi dari peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Tugas pertemuan 7, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan wewenang absolut? Wewenang absolut peradilan agama adalah kekuasaan peradilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi wewenangnya.
terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Peradilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar wewenang absolut peradilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. 2. Kapan diperbolehkannya pengajuan? Kapan saja, asalkan pihak perkara datang kepada pengadilan membawa surat gugatan atau permohonan. Yang ketiga, bagaimana sikap hakim? Yang pertama, bersikap dan bertindak menurut peradilan yang baik. Yang kedua, tidak memihak atau bersimpati baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Yang ketiga, harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana. Yang keempat, menjaga kewibawaan dan khidmat persidangan. Yang kelima, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. Tugas pertemuan 8. Membuat surat gugatan cerai yang bersifat kumulasi. Surat gugatan adalah surat yang dibuat oleh orang yang merasa dirugikan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan identitas baik penggugat maupun pihak tergugat jelas dan lengkap, serta pada hubungan hukum dengan permasalahannya atau peristiwa yang merupakan alasan-alasan dari tuntutan. Dan gugatan yang bersifat kumulasi, yaitu penggabungan lebih dari suatu tuntutan hakim ke dalam satu gugatan. Teman-teman saya yang sudah jelaskan, saya akan melanjutkan materi saya. Yang pertama adalah sistem penyusunan jawaban termohon. Nah, saya akan menjelaskan tentang urutan atau sistematika cara menyusun jawaban termohon. Pasal 11, sistematika penyusunan jawaban termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling kurang memuat A. Nama dan alamat termohon, B. Uraian yang jelas mengenai jawaban termohon terhadap permohonan pemohon, C. Petitum termohon. Pasal 12, 1. Nama dan alamat termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Huruf A paling kurang memuat nama, jabatan, alamat kantor, nomor telepon, dan surat elektronik atau email. Nah, 2. Selain nama dan alamat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tadi, jawaban termohon juga memuat identitas kuasa hukum termohon yang mencakup tentang nama kuasa hukum termohon, alamat kuasa hukum termohon, nomor telepon, dan surat elektronik atau email. Pasal 13, uraian yang jelas mengenai jawaban termohon terhadap permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf B, antara lain memuat tentang tanggapan termohon terhadap dalil permohonan mengenai kewenangan pengadilan agama, kedudukan hukum pemohon, dan atau tenggang waktu pengajuan permohonan. B. Tanggapan termohon terhadap dalil permohonan mengenai kesalahan hasil suatu perkara tersebut. Pasal 14, petitum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf C memuat permintaan kepada pengadilan agama untuk A. Menetapkan perolehan hasil perkara, B. Menolak permohonan atau tidak-tidaknya permohonan tidak dapat diterima, C. Menyatakan hasil putusan perkara. Pasal 15, pedoman penyusunan jawaban termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tadi tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Nah, selanjutnya ada lagi tentang sistematika pedoman penyusunan jawaban termohon terhadap permohonan pemohon dalam ekspresi atau jika diperlukan dapat berisi tentang 1. Kewenangan Mahkamah Agung, 2. Kedudukan hukum, tanggapan atau sanggahan termohon terhadap dalil-dalil permohonan yang menjelaskan pemohon adalah sesuai dengan perkaranya, terpenuhi atau tidaknya ketentuan pengajuan permohonan. 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan, tanggapan atau sanggahan termohon terhadap dalil permohonan yang menjelaskan tenggang waktu mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang 10 tahun 2016 dan sebagainya ya. Dalam pokok permohonan, termohon menanggapi dalil pemohon mengenai kesalahan hasil perkara. 3. Dalam ekspresi menyatakan ekspresi termohon diterima
dalam pokok permohonan. A. Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak diterima. B. Menyatakan keputusan peradilan agama. Nah, selanjutnya materi yang saya akan jelaskan sesuai dengan materi yang ada di pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukumnya hak-hak dari tergugat terhadap gugatan. 1. Tergugat berhak menggunakan jawaban. Menurut pasal 121 ayat 2 HIR, juru sikta menyampaikan surat panggilan sidang. Dalam surat itu harus tercantum penegasan memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan jawaban serta tertulis. Biasanya jawaban disampaikan pada sidang pertama. Berdasarkan hak ini, tergugat menyusun jawaban yang berisi tanggapan menyeluruh terhadap gugatan. Jawaban yang seperti itu dalam praktik disebut jawaban pertama. Yang 2, hak penggugat mengajukan replik. Sejalan dengan asas audi alteram partem, kepada penggugat diberi hak untuk menanggapi jawaban yang diajukan oleh tergugat, dan secara teknis disebut replik. Dengan demikian, replik menyampaikan jawaban atas jawaban tergugat. 3. Hak tergugat mengajukan duplik. Duplik diartikan sebagai jawaban kedua oleh tergugat. Duplik adalah jawaban balik terhadap replik menggugat. Hal tersebut ditegaskan oleh pasal 142 Regiment of the Rechtsvordering atau RU yang memberi hak kepada penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat, dan selanjutnya memberi hak kepada tergugat mengajukan duplik terhadap replik penggugat. Ketentuan pasal 142 RU tersebut telah dijadikan pedoman teknis justisial berdasarkan prinsip kepentingan beracara. Dan 4, yang terakhir, proses jawaban sebatas replik dan duplik sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedapat mungkin proses pemeriksaan berjalan dengan efektif, tidak bertele-tele, serta boleh memberi kesempatan kepada pihak yang melakukan tindakan menjurus kepada anarkis. Mungkin itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Mediasi dan kewenangan absolut. Berdasarkan pertimbangan peraturan MA nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan diterbitkan 31 Juni 2018, bahwasannya mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan. Sedangkan hukum acara yang berlaku baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBG. Yang dimaksud dengan kewenangan absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuatan untuk mengadili. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 dan pasal 18 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekurangan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuatan kehakiman terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikianlah video yang kelompok 7 sajikan. Semoga tugas yang Bapak berikan selama ini dapat bermanfaat bagi kelompok kami, dan terima kasih sudah mengajar kami selama 1 semester ini. Jika ada salah kata atau kekurangan kami, kelompok 7 mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun, karena sesungguhnya kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.